Ya, halo semuanya, selamat datang di channel Vlog Villa. Siang ini saya mau bikin konten bike check lagi seperti dulu karena ini ada kedatangan satu unit MTB. Ya, ini kemarin udah saya pakai di acara Purworejo Pedal Challenge 2023. Nah, sekaligus nanti mau sedikit cerita mengenai event yang saya ikuti kemarin. Nah, sekarang saya mau cerita dulu, terus nanti bike check. Oke, berikut cuplikannya ya. Wah, mantap. Ya, pagi ini kita mau start di depan sono, tapi kita parkirnya di masuk gang dalam rumah penduduk. Ini kita berterima kasih banget udah disediain lahan parkir di sini. Saya nemuin teman-teman di sini, jadi mereka parkirnya di begitu. Morning. Wah, ini udah rame. Ini baru aja start nih. Wah, rame juga nih teman-teman. Wah, ada yang pakai BMX. Serius. Pagi. Dari mana nih, Mas? Dari Purworejo. Asik. Waduh, Akamsi nih. Apa namanya? Saya Komodo Cycling. Komodo. Aduh, dari Komodo. Yang saya tahu Purworejo itu ada Furjoners ya? Ya. Purworejo Cycling Family berarti masuknya ya? PCF ya? Oke. Ya, dan saya jadi adaptasi sama ini karbon Santa Cruz punyanya orang. Thank you teman yang udah minjemin. Nah, kota Purworejo pagi ini sama teman-teman. Teman saya udah 2 lari duluan, biarin. Rutenya salah, nggak bisa dikelawin. Disebut balap 3, tadi SRT 2, Mas Bogi kurang 1, jadi ada 3 juga mereka. Udah pakai JMC hari ini. Mantap, belakang masih ramai banget. Kita masing-masing, pokoknya pace masing-masing senyamannya. Kita exploring Purworejo bagian timur, Pegunungan Menoreh. Aman, MTB masih aman sih. Ada panitia 1. Ini semi ultra tapi seru sih harusnya. %, tadi 17. Oh, ada kamera loh. Exploring banget ya, bener-bener. Lalu timbul Mas kira-kira gitu. Oh, banter terus tiba-tiba menggok, boleh menggok. KM83. View-nya keren banget. Ini CP4 udah lewat ya. Dan saya di nomor 3 katanya tadi. Pak Naryo paling depan nomor 1. Jauh aja. Luar biasa. Ini ntar nggak tahu nih, mau mampir makan dulu. Ini depan ada tanjakan. Betul, baterai mau habis nih HP nih. Padahal Strava masih hidup. Ya, ceritanya lumayan seru kan teman-teman. Tapi itu kemarin saya videonya dari HP, jadi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu banyak cuplikan ya saat-saat di perjalanan. Hanya beberapa aja, dan itu landscape kan, karena sebenarnya lumayan melelahkan ya, meskipun kita fun ride di tanjakan yang kurang lebih totalnya 3000-an mdpl. Jadi naik turun di area Pegunungan Menoreh itu luar biasa teman-teman. 4 kali kalau nggak salah ya. Nah, itu di tengah-tengah ada segmen komnya, ada balapannya, jadi ya lumayan nguras tenaga, apalagi pakai MTB ya. Cuman seru, asik, hype-nya tuh bener-bener apa ya, banyak sih hype-nya tuh. Jadi gini, sedikit cerita. Jadi kemarin kan itu event PPC 2023 Purworejo Pedal Challenge. Eventnya juga pertama biayanya terjangkau, terus fun ride ini buat hobis gitu ya. Jadi
kita tertarik nih, dan ada segmennya, ada segmen kom gitu kan, cuman hadiahnya nggak tahu gitu, hadiahnya berapa gitu kan. Katanya sih kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu uang gitu kan gitu. Nah terus ini kemarin ada kemajuan juga, PPC itu dibagi menjadi kelas ya, regulasi buat komnya under 50 sama up 50 hobis gitu, terus yang woman open. Nah terus kemudian jadi seru banget sih, kita kan berdasarkan Strava ya itu ya, jadi by segmen di Strava yang udah ditentukan panitia, dan itu kita sebenarnya nggak tahu. Hamin satu pun hanya di share rutenya aja tuh, rute GPX-nya di grup WA grup itu GPX-nya seperti ini. Nah segmennya itu kita nggak tahu di mana di bagian. Jadi kemarin nemu teman, dapat kawan dari Purworejo, itu katanya peserta dari sponsor, ngasih tahu pas di jalan, Mas nanti segmen komnya itu di tanjakan kedua. Jadi setelah naik tanjakan pertama yang bener-bener miring, lumayan miring banget di tengah hutan, lewat CP1 itu ada durian di situ ya. Ada fotonya tuh. Nah, jadi di tengah hutan terus naik tembusan nanti Gunung Gajah, di atasnya Waduk Sermo gitu kan. Terus nanti sampai Kiskendo, terus baru turun di Jalan Raya Kaligesing. Itu pernah lewat juga saya. Ada cuplikan videonya, rada ngugal sih saya turunnya karena enak sih, maksudnya ada sedikit mental berani gitu ya, bawa Exi ini turun di Jalan Raya Kaligesing meskipun disc brake-nya itu bunyi, rotornya bunyi deh. Nah tuh turun, nah baru persiapan di situ CP2 Starcom-nya dari situ, kurang lebih 500 meter dari CP2 jadi emang ini kilometernya pertengahan ya, jadi 43an yang saya ingat kemarin, kilometer 43, panjang 4 kilo, hampir 5 kilo komnya. Jadi lumayan sih, nguras tenaga juga sebenarnya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, katanya gila tahun lalu, karena komnya itu di kilometer akhir, kilometer 80-an, Curug Gunung Putri itu ya, waktu itu. Tahun lalu gitu. Nah, kemarin alhamdulillah sih, jadi dapat alhamdulillah P1, karena itu kan by segmen ya. Kita rata-rata menggunakan SOS cyclo-nya. SOS, terus kemudian ada yang pakai, mungkin ada yang Garmin, Mas Bogi kemana ikut juga pakai Garmin dia. Saya ngidupin selain SOS, ngidupin dari HP juga, jadi akurat. Ya aman sih alhamdulillah pakai HP itu yang iPhone-nya. Kalau Android mungkin juga aman, jadi yang penting ngikutin rute, ngikutin jalur. Nah, jadi serunya selain di rute itu GPX, kan kita rata-rata pakai SOS nih, nggak ada cyclo yang ada map-nya. Ya mungkin ada beberapa yang pakai map gitu ya, jadi aman. Tapi dari GPX yang di-share dengan rute yang dibuat panitia di jalanan, di aspal itu udah dicoret, ada tulisan PC 2023 atau PPC 2023. Itu lebih amannya sih kita pas event enak ngeliatin rute yang ada di aspal. Itu jelas banget sih, tulisannya ada kelihatan jelas semua. Ya beberapa ada yang hilang, rambunya itu hilang karena itu di jalan tanah. Jadi mungkin kena hujan juga sih. Ada beberapa yang hilang. Jadi kan panitia bikinnya gini, ada simpangan, misalnya rutenya ini belok kiri, di aspal itu nanti ada panah ke kiri gitu. Panah kiri terus ada tulisan. Nah, yang di lain, simpangan lain itu ada tanda silang gini. Silang. Nah, berarti kan udah jelas tuh. Kemarin tuh ada yang hilang. Jadi kita kemarin itu di akhir kilometer ya, jadi untung alhamdulillah aman. Saya kemarin juga sempat berhenti, itu kan udah mau finish, cuman dikasih tanjakan terakhirnya yang sadis itu 20% up. Saya mikirnya kayak Jolo Sutro nih. Gila emang, udah kita capek-capek di Menore, terus arah Kemiri, pokoknya jalur arah Bruno itu dikasih tanjakannya kayak tapi seru sih, asik gitu. Udah gitu panas lagi di situ. Aduh, itu saya nonton, tapi teman-teman juga pada nonton akhirnya. Bener-bener capek. Jadi udah kita makannya itu nanggung gitu. Saya mikirnya nanggung, udahlah ini nomor 3 biar cepat finish gitu kan. Nanggung gitu, makan mending finish dulu aja gitu. Sepeda apapun boleh, cuman kemarin di brosur non RB ya, karena emang jalurnya bener-bener eksi. Jadi nggak cuma eksi, beberapa aspal halus, terus cor, gravel,
tanah, terus apa lagi ya? Lumpur nggak ada sih, alhamdulillah lumpur nggak ada. Tanah, terus gravel yang hancur, aspal yang hancur. Pokoknya campur, semuanya ada rutenya. Jadi ini tuh, wah bagus juga sih. Makanya kan lebih aman menggunakan MTB. Kalau teman-teman juga yang dulu pernah ikut MTB mayoritas, memang semua sepeda bisa masuk, maksudnya bisa boleh ikut gitu loh. Cuman kan resiko ditanggung sendiri, itu udah kesepakatan kan. Ya oke lah, ya juga sih gitu. Nah alhamdulillah ini kemarin yang saya bawa Santa Cruz-nya. Nah ini nanti habis ini kita bike check. Oh ya, cepat lagi untuk kesimpulan event kemarin. Jadi ini event unsupported dan fun ride ya. Unsupported fun ride ada segmennya gitu yang bikin kita tertarik daripada ngejar-ngejar semua kom-komnya kan gitu. Nah terus bisa dibilang semi ultra 100 kilo ya, 106 kilo dengan elevasi segitu, semi ultranya MTB kalau saya bilang. Dan ada beberapa teman-teman juga bilang gitu. Ini menarik dan event tahunan. Semoga nanti tahun depan ada lagi. Dan ya saya bingung sih mau ikut apa enggaknya selanjutnya, karena emang bener-bener nyiapin nyiapin buat rute yang segila itu. Naik turunnya bener-bener capek sih sebenarnya. Cuman kalau emang udah ada niat pasti pengen ikut gitu. 3000 mdpl itu gradiennya, pokoknya dominan gradien nanjaknya 15% sampai 20-an%. Rata-rata seperti itu. Luar biasa kan. Soalnya daerah Menoreh tuh, tahu sendiri teman-teman, pegunungan Menoreh itu pokoknya sekitaran Suroloyo, sekitaran Goakis Kendul lah gitu ya. Jadi lumayan kan gradiennya. Gak main-main. Tapi oke lah buat MTB. Jadi langsung aja kita habis ini bike check. Oke, sebelum bike check saya mau nyopot dulu nomor peserta di handlebar saya. Ya oke. Sekarang kita masuk di bike check. Cuman saya sebelum bike check tadi sudah izin dengan yang punya. Ini yang punya inisialnya DS. Jadi saya terima kasih dulu dengan Pak DS ini udah meminjamkan saya sepeda untuk acara PPC kemarin 2023. Meskipun event MTB itu jarang banget ya. Jadi ini dominan MTB kemarin. Event MTB itu yang semi-semi XC itu jarang. Karena event XC sendiri ada, tapi lebih ke, kalau usia saya sih lebih ke atlet ya. Jadi masuknya di elite atau open gitu ya, kayak mungkin XCO atau XC apa gitu kan. Tapi itu rata-rata bukan uphill gitu teman-teman. Nah langsung ke bike check. Jadi segmen langsung saya bike check. Kita mulai dari frame-nya dulu seperti biasa. Frame-nya, nah teman-teman udah pada tahu frame-nya apa nih ya. Jadi frame ini frame idaman banget ya. Orang lihat Santa Cruz. Nah, Santa Cruz, kalau orang kita nyebutnya Santa Cruz itu udah dari tahun, udah lama banget sih Santa Cruz itu sebenarnya, dari zaman saya awal mulai sepedaan waktu MTB 2015 itu udah ada brand ini. Dan itu juga penggunanya udah lumayan banyak, cuman mungkin belum seperti ini, masih mungkin alloy gitu ya. Tapi ini bahannya karbon, jadi lumayan ringan, XC karbon gitu ya. Ini adalah kunci buat gini ya, kalau saya siasatnya orang-orang yang punya power rendah kayak saya sendiri, powernya nggak begitu tinggi amat, dengan sepeda yang ringan itu akan sangat kebantu, apalagi di tanjakan medannya. Nah ini Santa Cruz serinya Highball C ya, bukan Highball 3. Nah bedanya tadi saya udah sempet cek di Google, jadi referensi tadi sempat baca referensi di Google. Highball 3 itu geometrinya dia ya hampir mirip seperti ini, cuman nanti di seat apa ini saya lupa, seat stay apa bukan gitu ya. Pokoknya ini nanti turun di sini, jadi dia beda. Itu yang Highball 3. Nah ini untuk Highball C seperti ini, tapi udah karbon juga, enak, luar biasa. Nah terus kemudian ini size-nya M frame-nya, jadi lumayan gede sih. Cuman kemarin saya pas aja makanya. Dengan yang punya pun juga kita nggak ada ngotak-ngatik buat majuin rel saddle mungkin ya, atau mungkin ganti stem, itu nggak ada gitu teman-teman. Kita base-nya seperti ini aja, apa adanya seperti ini, frame-nya seperti ini gitu. Frame terus semuanya seperti ini.
Yang diganti itu kemarin hanya pedal saya sendiri kan. Karena pedal klit road bike. Nah, terus habis frame kita lari ke fognya dulu. Sebenarnya wheelset ya. Tapi nggak apa-apa sih. Fognya ini Fox 32 SC Factory. Nah, jadi teman-teman udah bisa tahu nih maksudnya ini yang digunakan apa aja sih. Ini Fox 32 SC Factory Kashima. Nah, warnanya oranye, terus dia situ kayak gold gitu ya warnanya. Enteng sih, lumayan enteng. Jadi kemarin ngangkat tuh enak banget. Begitu kena tanjakan yang rada-rada miring, yang naik gini om, itu kan kita masih nyantai tuh, karena balapannya nggak di tanjakan yang itu gitu. Itu masih jadi kayak ngangkat gitu loh roda wheelie ya. Meskipun ini travelnya 100. Saya tadi ngukur 100 sih, kurang lebih 100. Jadi udah diukur pakai ini juga. Udah pakai meteran. Meskipun lebih dikit ya, kayak hampir 110 gitu loh. Cuman kalau di website adanya 100 mm gitu kan. Pokoknya intinya segitu, tapi nggak nyampe 120. Kalau 120 bener-bener tinggi banget ya travelnya. Ini 100 kurang lebih ya. Segitu. Lumayan ringan fognya. Terus dia taper dia. Di sini agak lebar gitu bawahnya, atasnya biasa mengerucut gitu ya. Terus kemudian wheel set. Oh ya tadi sorry, fognya ini angin, jadi bisa dipompa juga. Tapi kemarin alhamdulillah aman, jadi bawaannya pas saya ngambil sepeda itu seperti itu. Nggak ada kita mompa angin, nambah angin nggak ada. Dan ini udah bisa di lock pastinya ya, lock. Cuman kemarin nggak pakai remote lock karena ya emang bawaannya seperti ini. Kemarin mau ditambahin remote lock mungkin bisa. Beda sama yang saya punya Shadow-nya itu remote lock. Jadi lebih praktis sih kalau kita menghadapi rute yang mungkin rolling, jalan hancur gitu, terus nanti nanjaknya jalannya halus gitu misalnya. Itu kan simple, di handlebar aja tuh kita pindah tak gitu ya. Kalau ini kemarin harus gini dulu, ke fog muter gitu. Harus kita turunin gini buat muter. Cuman harus hati-hati karena takutnya lock seperti ini kalau kita muter yang ngasal itu bisa jebol. Itu yang ditakutin ya. Jadi ada perasaan juga tag gitu ya. Dia ada settingannya juga gitu. Nah, terus kemudian wheelsetnya menggunakan lumayan juga ringan sih. ZTR Crest No Tubes Stance. Ini yang 27,5. Jadi ini 650B. Nah, teman-teman di Google juga udah ada, bisa dicek juga. Pokoknya yang 27,5 yang serinya No Tubes yang 650B ZTR Crest. Hub-nya juga stance 330. Lumayan sih, ringan ya. Lumayan ringan. Jadi di ulasannya di Google udah banyak juga. Nah, tapi kalau saya sih belum bahas itu. Jadi cuma batas bike check aja hari ini sama cerita tadi. Nah, itu wheelsetnya. Terus ke ban yang dekat, bannya menggunakan Maxxis Aspen 27,5 x 210 depan belakang sama ya, Maxxis Aspen. Nah, terus kemudian wheelset udah, group set sekarang. Group set di sini sih mayoritas SRAM ya yang dipakai. SRAM dari shifternya hanya single yang kanan aja karena depan single crank, belakang standar lah ya karena MTB kan buat XC. Jadi ini menggunakan SRAM X0 gitu ya. Dari shifternya 11 speed, X0 11 speed. Terus kemudian kita lari ke belakang ke sprocketnya 51T 11T 1151 gitu ya. Terus RD-nya 11 speed X0, SRAM X0. Enak banget sih. Jadi bener-bener kokoh ya dia. Kalau buat MTB emang senjatanya sih di SRAM kalau yang saya tahu. Dan mungkin teman-teman juga mikirnya gitu. SRAM lebih kokoh gitu buat MTB. Meskipun kemarin mindah. Jadi shifting itu kalau kita turunin gear maju tak gitu. Kalau Shimano kan kita narik gini. Kita maju terus naikin gigi juga maju juga gitu. Atas bawah gitu. Itu SRAM. Nah, terus untuk remnya kaliper, rotor, disc brake-nya ini juga SRAM Avid ya. Jadi Avid seri berapa ini ya? Nggak ada tulisannya tapi ada tulisannya Avid gitu. Avid itu dari SRAM. Nah, ini SRAM semuanya. Rotor juga SRAM. Oke, well
aman, nggak ada masalah. Kemarin juga nggak ada trouble, nggak ada crash, nggak ada jatuh tunggal. Saya alhamdulillah finish selamat. Jadi ya disyukuri. Sampai sekarang ya mungkin masih pegel. Dan hari ini saya juga nggak bisa ikut Selasa nanjak nih. Jadi kemarin udah bilang Mas Bogi, Mas sorry saya skip dulu, saya masih capek gitu ya. Bener-bener masih capek, masih pegel gitu. Jadi besok pagi nih saya mau sepedaan pelan-pelan gitu nanti. Nah, terus habis grup set ya, terus kemudian kita lari ke part kecil-kecil. Ada saddle di sini, terus ada ini yang nyatu di sini. Jadi ini seat post. Ini bukan seat post sembarang ya. Ini adalah dropper. Wajar kalau untuk MTB zaman sekarang, XC zaman sekarang pakai dropper. Downhill pun yang saya tahu juga dropper sih, kalau nggak salah lah ya. Ini droppernya bukan karbon bahannya, aluminium. Jadi dia dipasang di seat post ini. Dropper ini unik karena kalau kita main XC itu kan ada track yang kadang lompat atau mungkin naik terus turun yang terjal batu atau mungkin turun tangga gitu ya. XC ya tuh. Dia udah remote modelnya, remote di handlebar. Jadi ini penuh komponen yang ada di handlebar itu. Kokpitnya tuh penuh tombol gitu ya. Tombol yang buat dropper ini bisa buat nurunin si saddle ini jadi segini gitu. Turun dia. Tekan ininya nggak ada tekanan, jadi bisa naik. Kita pencet itu sambil kita tekan, dia akan nurun. Nah, seperti itu. Itu dropper otomatis. Dan untuk seat post sih tingginya segini. Ini juga sebenarnya ada ukuran. Kemudian stemnya ini kayaknya karbon deh ya. Udah kelihatan banget. Balugu, ada tulisannya Balugu karbon. Stemnya itu 10 cm apa ya, saya lupa. Kalau nggak salah sih 10, mau diukur meteran. Terus kemudian handlebarnya pakai Truvatif karbon. Jadi dominan karbonnya. Luar biasa. Oke, terus kemudian lari lagi ke bawah ya. Tadi saya lupa. Ini crank menggunakan Race Face karbon SIXC. Ini karbon juga. Crank armnya panjangnya 175 mm. Tadi ada tulisannya di bawah sono. Terus BB-nya sih HT2. HT2-nya apa ini? Oh, BB-nya Race Face juga. Jadi dia kayak mungkin sepaket gitu ya. Cranknya Race Face, BB-nya juga Race Face. Lumayan sih, putarannya enak gitu ya. Cuman saya nggak tahu nih dalamnya ini seramik atau enggak, karena nggak ada buka-buka, nggak ada bongkar gitu ya. Jadi waktunya juga nggak sempet kan gitu. Yang saya suka dari sepeda ini adalah yang pertama ringan MTB-nya, karena emang saya pertama pakai karbon ini XC. Terus rapi kelihatan, nggak ada jeruntel apa gitu ya, kayak kabel-kabel gitu ya. Kabelnya semua masuk di dalam sini semua di bagian depan. Meskipun ya depan ya wajar lah ya, ada beberapa kabel gitu kelihatan. Jadi masuk semua kabel di frame. Semuanya rapi, sampai belakang pun juga masuk. Jadi innernya masuk kelihatan semua. Apalagi warnanya hitam ya, hitamnya hitam Dove gitu. Oke. Itu untuk bike check. Terus apa lagi ya? Oh, lupa. Saddle. Saddle menggunakan Specialized. Ini juga karbon. Ini legend nih. Specialized Romin 155 mm. Jadi ini ukurannya 155 mm. Karbon relnya udah fake karbon seperti frame-nya Specialized ya. Jadi kalau diketok ini nah gitu. Itu suaranya udah ada ya suara karbon. Gitu. Ringan sih, pasti ringan gitu. Oke, ini bike check udah kelar. Terus nanti mungkin reviewnya ada sih. Cuman kan karena saya baru pertama pakai ya, belum dipakai berapa kali gitu kan. Ya besok juga harus saya pengen balikin. Jadi semuanya udah kinclong, udah bersih. Ntar balikin sepedanya dulu. Sebenarnya yang punya sih masih bilang nyantai aja gitu katanya. Saya pengen balikin karena pengen main road bike lagi gitu kan, gantian lagi gitu. Jadi memang saya pemain universal all around ya. Kalau kemarin teman-teman bilang, Mas Muklas tuh bilang yang Villa ini bukan pemain Sally, bukan pemain road bike gitu. Ya memang saya universal, banyak gitu main. Oke, bike saya kelar. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa nambahin di kolom komentar apa yang kurang dari ini, seputar ini ya. Terus mungkin masukan buat bike check ini gitu ya. Karena review nanti ada lagi tersendiri gitu. Saya pengennya gitu. Oke, terima kasih yang udah nyimak video hari ini teman-teman.
Semoga ini langsung tayang karena ini hari Selasa ya. Semoga nggak molor gitu. Oke, teman-teman tetap keep riding safe and goodbye.